Di awal cerita, seorang pemuda berdiri di hadapan sebuah guci mendiang yang tersimpan di dalam lemari. Tatapannya penuh tekad saat ia berkata, "Aku lulus sebagai peringkat pertama dan menjadi lulusan terbaik Universitas Nasional Seoul. Setidaknya sekarang aku sudah punya bekal dasar. Tunggu sedikit lagi, aku pasti akan menemukan Yuri dan membawanya kembali ke tempat ini. Tangannya mengepal, dan bajingan-bajingan itu akan kubuat menangis darah." Dalam hati, pemuda itu bergumam, "Kenapa aku hidup seperti ini? Tanpa teman, tanpa kekasih. Kenapa aku mempertaruhkan segalanya hanya untuk belajar?" Tatapannya berubah dingin, karena hanya dengan cara itu aku bisa membalas dendam. Perwakilan Partai Dangoho, Bocol, Wang In Group, konglomerat yang menghancurkan keluargaku. Bagi orang tak berdaya dan tanpa koneksi sepertiku, satu-satunya cara untuk membalas dendam pada perusahaan raksasa adalah mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dari mereka. Ia terdiam sejenak. Untungnya, di Korea Selatan ada sekelompok orang yang kekuasaannya bahkan melampaui konglomerat. Dan itu adalah politisi. Memangnya siapa saja bisa jadi politisi? Aku tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Di kepalaku hanya ada orang tuaku yang malang dan adikku yang nasibnya masih tak diketahui. Ia teringat hari ketika dirinya berpamitan di depan tempat peristirahatan terakhir ayah dan ibunya. Pada hari itu, entah kenapa kelopak bunga merah berhamburan di udara dan menyilaukan pandanganku. Kelopak-kelopak itu berputar mengelilinginya, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Dan saat itu, aku mengalami mimpi aneh. Di dalam mimpi, terdengar suara seseorang. "Kau tahu betul, kan?" Orang lain menjawab, "Tentu saja, jangan khawatir, ketua sudah mengunci tempat ini dengan ketat. Saya juga jadi lebih leluasa bergerak." Rekannya berkata, "Kita semua melakukan ini demi kepentingan kita masing-masing." Saya sangat paham. Lalu terdengar suara lain, "Terus terang saja, Song Ye Jin 100 kali lebih unggul daripada Do Jun yang tak punya latar belakang." Itulah yang ku maksud. Pikirkan pemilu mendatang. Pikirkan pemilu mendatang. Dengan koneksi sebanyak itu, bukankah itu keuntungan besar? Iya, Anda benar. Kemudian seseorang berkata, "Ah, Sekjen Oh, kudengar putrimu akan masuk SMA tahun ini." Sekjen Oh menjawab, "Ya ampun, tak perlu repot-repot begini." Namun, benda itu tetap diterimanya. "Tak apa, ambil saja. Belikan putrimu hadiah." Begitulah caranya menjadi ayah yang baik. Mendengar suara itu, pemuda tersebut bergumam dalam hati. Suara itu, milik orang yang sering kudengar sebelumnya. Lalu ia mengenali sosok lain. Ketua Komite Regional Baik Yong-sik. Pria itu tertawa, "Hahaha, kalau begitu, akan saya terima dengan senang hati." Pemuda itu kembali bergumam, "Sekretaris Jenderal Oh Dong-sik, kenapa aku hanya bisa mendengar suara mereka, tapi tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas?" Namun, perlahan pandangannya mulai menjadi jelas. Ah, sekarang terlihat. Di hadapannya terdapat sebuah meja. "Ini kantor Komite Regional, kan?" Matanya tertuju pada sebuah berkas. "Kang Do Jun." Ia membeku. "Itu namaku." Kemudian ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup keras. "Formulir pencalonanku dihancurkan. Ini tidak masuk akal." Tiba-tiba, Do Jun terbangun di sebuah kamar. "Hah, hah." Napasnya memburu. "Apa-apaan itu barusan?" Ia mengusap wajahnya. "Mimpi sial apa itu?" Tak lama kemudian, Do Jun mulai berkemas. "Formulir pencalonanku dihancurkan mesin penghancur kertas. Tidak mungkin itu nyata." Namun, perasaan aneh tersebut terus mengganggunya. Tapi, rasanya sangat janggal. Beberapa saat kemudian, di kota Anyang, di sebuah kantor Komite Regional Partai Daehan Seonjin, Do Jun tiba dan menyapa orang-orang di sana. "Selamat pagi." "Oh, kau datang." Do Jun sudah datang. "Lihatlah dirimu, rapi sekali untuk pemilihan ketua komite pemuda." Seseorang kembali menggoda, "Sudahlah, berhenti keras kepala dan temui putriku." Do Jun menjawab datar, "Saya tidak tertarik berpacaran." Dalam hati, ia bergumam, "Sudah hampir 10 tahun aku keluar masuk tempat ini seperti rumah sendiri." Awalnya orang-orang heran, kenapa siswa SMA yatim piatu membantu di kantor pemilu. Tapi sikap mereka berubah setelah aku masuk jurusan ilmu politik dan diplomasi Universitas Nasional Seoul. Sejak menjadi mahasiswa, aku resmi aktif sebagai staf partai di komite mahasiswa. Dan sejak saat itu, aku berkeliling kota Anyang seperti wilayahku sendiri. Usiaku sekarang 27 tahun. Aku sudah melewati pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu daerah. Mungkin karena itu, tak ada lagi yang memperlakukanku seperti anak kecil. Beberapa saat kemudian, Do Jun berbincang dengan Yun Su mengenai kabar bahwa ketua akan memasukkan kandidat titipan untuk pemilihan ketua komite pemuda. Meski Yun Su yakin Do Jun akan menang berkat kemampuan dan kerja kerasnya, Do Jun menyadari bahwa jaringan politik yang ia bangun selama bertahun-tahun juga berperan besar. Oh Dong-sik, Sekretaris Jenderal Komite Regional Kota Anyang, kemudian datang dan menunjukkan dukungannya, bahkan mengungkapkan bahwa para pedagang berharap Do Jun menjadi ketua. Dalam hati, Do Jun menyadari bahwa posisi tersebut merupakan batu loncatan penting untuk membangun karir politik, pengalaman, pengaruh, anggaran, serta jaringan pendukung.
Namun, ia mulai curiga ketika Oh Dong-sik terlihat gugup saat ditanya mengenai kandidat lawan. Hampir tidak ada rumor tentang siapa yang akan mencalonkan diri, padahal biasanya informasi semacam itu sudah beredar. Kecurigaan tersebut membuat Do Jun kembali teringat pada mimpi misterius yang pernah dialaminya dan bertanya-tanya apakah mimpi itu sebenarnya memiliki hubungan dengan kejadian yang sedang berlangsung. Malam harinya, Do Jun dan Yun Su berbincang di sebuah bar setelah minum beberapa kali. Do Jun mengaku bukan kandidat tertentu yang ia khawatirkan, melainkan situasi politik yang tidak dapat diprediksi, terutama munculnya kandidat titipan dan kemungkinan para pengurus partai berubah dukungan demi keuntungan yang lebih besar. Ia sadar bahwa dukungan yang selama ini dibangunnya di Anyang selama 10 tahun bukanlah sesuatu yang benar-benar kokoh, karena masing-masing orang memiliki kepentingan pribadi. Yun Su kemudian menyadari ambisi Do Jun yang jauh lebih besar daripada sekadar memenangkan pencalonan saat ini. Do Jun menargetkan posisi ketua komite pemuda dan ingin mengincar pencalonan pada pemilu berikutnya, sehingga upaya Baek Yong-sik menempatkan orang lain sebagai ketua komite pemuda sangat mengganggunya. Di akhir percakapan, Do Jun meminta Yun Su mencarikan kamera berkualitas bagus, sementara ia kembali teringat pada mimpi aneh yang terus melekat di pikirannya dan tidak kunjung memudar. Keesokan siangnya, di kantor komite regional. Selamat siang semuanya, seorang wanita berdiri di hadapan para anggota. Saya Song Ye-jin, hari ini saya mendaftar sebagai kandidat ketua komite pemuda regional kota Anyang. Mohon dukungannya, dia adalah seorang wanita muda. Do Jun yang melihatnya langsung bertepuk tangan bersama yang lain. Namun, dalam hati, pikirannya bergejolak. Song Ye-jin, nama yang kudengar dalam mimpiku. Ye-jin melanjutkan dengan penuh percaya diri. Saya akan mengabdikan diri sepenuhnya untuk partai Dehan Seojin. Kemudian wanita itu berjalan mendekati Do Jun. Halo, Anda Kang Do Jun, bukan? Ye-jin mengulurkan tangannya. Mari bertanding secara adil dan menerima hasilnya dengan lapang dada. Do Jun menyambut uluran tangannya. Tentu, ia tersenyum tipis. Dengan senang hati. Setelah itu, Ye-jin pun berpamitan. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ayo, kerja bagus. Setelah Ye-jin pergi, Yun Su mendekati Do Jun dan berbisik. Ternyata bukan apa-apa. Do Jun menatapnya. Kau melihat ekspresinya lalu bilang bukan apa-apa. Apa kau tidak tahu sepenting apa menjaga penampilan di dunia politik? Sementara itu, seseorang berseru, ayo, kembali bekerja, mau makan siang apa? Dalam hati, Do Jun bergumam. Padahal tadi mereka ikut menyemangatinya. Tak lama kemudian, Yun Su berkata, kakak, saya akan mengecek daftar anggota dan memastikan mereka tidak curang. Do Jun langsung menjawab, lupakanlah, jangan melakukannya. Hah, kenapa jangan? Jangan tunjukkan kalau kita mencurigai adanya kecurangan tanpa alasan. Pastikan saja kita mengawasi semuanya dengan teliti sebelum pemilihan. Kau mengerti maksudku, kan? Dalam hati, Do Jun bergumam. Jika mengikuti mimpi itu, kemungkinan Song Ye-jin sekarang pergi menyapa ketua komite regional, Baek Yong-sik. Song Ye-jin sebenarnya datang dari mana? Beberapa saat kemudian, Ye-jin bertemu Baek Yong-sik setelah sekitar 5 tahun. Mereka membicarakan ketua Song dan persaingan Ye-jin dengan Kang Do Jun. Yong-sik mengakui bahwa mengalahkan Do Jun tidak akan mudah bagi siapapun. Namun, Yong-sik meyakinkan Ye-jin untuk tidak khawatir dan terus berusaha. Ia berjanji akan mendukung Ye-jin dari belakang agar para anggota partai menerimanya, sementara Ye-jin harus memberikan yang terbaik dan tidak menyerah meski kemenangan tampak mustahil. Ye-jin pun mengangguk dan bertekad untuk berusaha sekuat tenaga. Sementara itu, di tempat lain, Do Jun terus memikirkan mimpi yang dialaminya. Bagaimana kalau apa yang terjadi di dalam mimpi benar-benar akan terjadi? Kalau mereka benar-benar menghancurkan dokumen kandidat pelamar, akan ada satu masalah. Tak ada satupun anggota partai di regional ini yang tidak tahu kalau aku melamar sebagai kandidat. Walaupun dia ketua komite regional, dia tidak akan bisa melakukannya hanya dengan menghilangkan dokumen dan menutup mulut semua orang. Mari kita bertepuk tangan untuk orang-orang yang sudah membantu kita hari ini. Do Jun kembali bergumam dalam hati. Debat ini sudah dikonfirmasi sekitar sebulan yang lalu. Ini merupakan proyek jangka panjang yang sudah dinantikan dan juga merupakan salah satu masalah terkini di kota Anyang. Dulu aku tidak merasa ada sesuatu yang aneh. Namun sekarang, suasananya berbeda. Hari ini merupakan hari yang paling penting, jadi semuanya harap jeli dan gesit. Di ruang kerja itu, seorang wanita bertanya, Pak Sekretaris Jenderal, siapa yang saat ini bertanggung jawab atas aula konferensi pusat kesenian? Sekretaris Jenderal Oh Dong-sik menjawab, orang dari Seoul yang akan menangani area itu. Kalau tidak salah, Kim Sung Jun. Apakah kamu melihat tanda pengenalnya di sana? Tiba-tiba seseorang menjawab, iya, saya di sini. Orang lain juga datang. Halo, saya datang karena saya dengar Anda membutuhkan bantuan. Oh, bagus. Ayo bekerja secepatnya. Sekjen Oh kembali memberi instruksi. Karena setidaknya ada 100 orang yang akan menghadiri debat ini, kita harus memperhatikan semuanya. Mulai dari susunan kursi sampai pengetesan mikrofon. Dalam hati, Do Jun bergumam. Wah, mereka seteliti ini.
Kalau benar-benar terjadi seperti ini di dalam mimpi, aku harus benar-benar memuji Sekretaris Jenderal Oh Dong-sik yang sudah menyusun rencana licik ini. Tapi 3 hari berturut-turut ada agenda besar selama masa pendaftaran kandidat. Bukan cuma hari ini, ada debat dan paparan yang dijadwalkan untuk besok dan 2 hari setelahnya. Anggaplah mimpiku benar-benar menjadi kenyataan. Setelah acara-acara ini berakhir, petugas partai yang membantu hari ini akan menghilang. Dan dokumenku akan ikut menghilang juga. Distrik Gangdong yang jauh akan mengirimkan permintaan maaf dan mengaku salah. Tapi saat itu terjadi, semuanya sudah berakhir. Rencana membunuh dengan pisau pinjaman macam apa ini? Tiba-tiba Yun Su menghampirinya. Kakak, apa berkasnya sudah selesai? Do Jun menjawab, sudah, aku mau menyerahkannya. Ia mengambil berkas tersebut. Namun, setelah melihatnya, pikirannya kembali bergejolak. Semakin terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Registrasi kandidat ketua komite pemuda. Do Jun kemudian berjalan menuju meja registrasi kandidat ketua komite pemuda. Petugas di sana menyambutnya. Ah, apa Anda mau menyerahkan berkas? Benar, senang bertemu dengan Anda. Saya dari Komite Regional Partai Progresif Distrik Gangdong di Seoul. Do Jun mengulurkan tangan. Saya Kang Do Jun, senang bertemu dengan Anda. Kalau boleh tahu, apa jabatan Anda di Distrik Gangdong? Pria itu tertawa kecil. Haha, saya hanya anggota partai di bawah naungan Komite Pemuda. Dalam hati, Do Jun bergumam. Komite Pemuda, Baek Yong-sik sebelumnya berada di Distrik Gangdong, Seoul. Dia menjabat sebagai wakil ketua selama 7 tahun. Lalu dengan percaya diri mencalonkan diri dalam pemilu untuk jabatan ketua komite regional. Tapi sayangnya, setelah kalah, dia diusir dan pindah ke Anyang. Tak lama kemudian, petugas itu selesai memeriksa dokumen. Sudah dikonfirmasi setelah memeriksanya. Do Jun mengangguk. Terima kasih. Lalu ia bertanya, apa saya bisa meminta bukti bahwa saya sudah menyerahkan berkas? Pria itu terdiam sejenak. Ah, saya tidak tahu. Do Jun menatap petugas itu sejenak. Begitukah? Petugas tersebut mengangguk. Kalau begitu, saya akan menambahkan Anda ke daftar registrasi dan menerbitkannya sekitar nanti sore. Sekitar nanti sore, baiklah. Do Jun pun meninggalkan meja registrasi sambil menggenggam ponselnya. Di luar, Ye Jin terlihat sedang bercakap-cakap dengan beberapa orang. Do Jun melirik ke arahnya. Yun Su langsung menyela. Dia terlihat menyebalkan. Do Jun menoleh kepadanya. Untuk orang yang berkata seperti itu, kenapa lama sekali melihatnya? Jujurlah, kau melihatnya karena dia cantik, kan? Yun Su terdiam sejenak. Sejujurnya, iya, tapi pandangan politik kami tidak cocok. Saya mau sesuatu yang lebih seperti aktif mendukung pemerintah untuk isu pekerjaan pemuda. Kalau begitu, Song Ye Jin itu. Do Jun tiba-tiba menimpali. Mencoba menyelesaikan masalah yang sama persis denganmu. Yun Su segera membantah. Detailnya berbeda. Detailnya, tiba-tiba terdengar pengumuman dari dalam aula. Kami akan memulai debat publik. Suasana pun berubah serius. Di dalam aula, salah seorang peserta merapikan jasnya sebelum berdiri di hadapan para hadirin. Isu ini juga merupakan hal yang sudah dinantikan di kota. Do Jun memperhatikan jalannya acara dengan tenang. Dalam hati, ia bergumam. Hanya karena debat ini diadakan, bukan berarti jalur kereta api yang baru akan langsung dibuat. Data dan usaha yang dikumpulkan juga harus membuahkan hasil. Saat sesi wawancara berlangsung, Ye Jin menghampiri Do Jun. Bagaimana menurut Anda? Do Jun menoleh. Apa Anda bertanya mengenai kemungkinan realisasi jalur kereta api ini? Ye Jin tertawa kecil. Wah, bahasa Anda formal sekali. Apa Anda selalu menggunakan bahasa formal dalam setiap obrolan? Do Jun menjawab. Terkadang iya, terkadang tidak. Ye Jin tersenyum. Jadi hanya kepada orang-orang yang tidak dekat. Kemungkinan iya. Aha, Ye Jin tampak berpikir sejenak. Jadi mungkin setelah pemilihan ini berakhir, bisa berubah menjadi tidak formal. Do Jun menatapnya. Apa maksud Anda? Kita akan menjadi lebih dekat setelah pemilihan ini. Ye Jin tersenyum. Ah, masih pakai bahasa formal. Iya, itu maksud saya. Do Jun menjawab tenang. Kalau begitu, sepertinya sulit. Kenapa? Saya dengar tidak ada satupun orang di Anyang yang tidak dekat dengan Do Jun. Saya rasa Anda tidak akan kesal dengan saya kalau Anda menang. Kalau begitu, apa Anda akan kesal dengan saya kalau Anda kalah? Do Jun menatapnya beberapa saat. Sepertinya Anda tidak begitu paham dengan politik, Ye Jin. Ye Jin sedikit terkejut. Aku, Do Jun melanjutkan. Dalam politik, orang dengan pandangan yang berbeda dapat menjadi kawan ataupun lawan kapan saja. Bukankah situasi kita begitu saat ini? Menurut saya, Anda tidak paham politik karena cara pandang Anda. Orang-orang di dunia politik tidak akan pernah melupakan orang yang mencoba menginjaknya dengan niat buruk. Maka dari itu, kita tidak bisa berteman. Ye Jin menatapnya. Jadi Anda mau bilang saya punya niat buruk dan mencoba menginjak Anda? Apakah saya semenakutkan itu? Do Jun tertawa kecil. Hahaha, tidak, nanti Anda juga akan tahu. Malam harinya, di sebuah ruangan yang sunyi, seseorang berdiri di depan mesin penghancur kertas. Aku minta maaf, tapi aku tidak punya pilihan lain. Satu persatu dokumen dimasukkan ke dalam mesin penghancur.
Suara mesin terdengar memenuhi ruangan. Kertas-kertas itu perlahan hancur menjadi potongan-potongan kecil. Namun, tanpa disadari orang tersebut, di sisi lain ruangan, sebuah kamera tersembunyi terpasang di balik rak dokumen. Lensa kamera itu diam-diam merekam semuanya. Setelah 3 hari debat dan pengarahan tanpa henti, Partai De Han Seojin berhasil menyelesaikan rangkaian kegiatannya dan mulai mendapat perhatian media lewat berita utama. Partai De Han Seojin merancang masa depan baru Anyang. Malam harinya, seluruh anggota berkumpul untuk merayakan keberhasilan tersebut sambil saling memuji kerja keras masing-masing. Do Jun turut menghampiri dan berterima kasih kepada mereka, tetapi justru dianggap sebagai orang yang paling banyak bekerja keras. Di tengah suasana penuh kegembiraan itu, Do Jun diam-diam bertanya dalam hati, akhirnya, apakah besok harinya? Keesokan harinya, sebuah pengumuman dibacakan di dalam kantor. Komite Regional Partai De Han Seojin, Distrik A, Kota Anyang. Kami mengumumkan kandidat Ketua Komite Pemuda Partai De Han Seojin, Distrik A, Kota Anyang sebagai berikut. Pendaftaran kandidat Ketua Komite Pemuda telah dikonfirmasi. Song Ye-jin, kandidat tunggal. Begitu mendengar pengumuman itu, Yun-su langsung terdiam dengan wajah tidak percaya. Hah, orang-orang di sekitarnya ikut terkejut. Lalu bagaimana dengan kakak Do Jun? Ini tidak masuk akal. Dia sudah menyerahkan dokumennya. Yun-su hanya bisa menatap Do Jun. Kakak, Do Jun berdiri dengan tenang di depan pengumuman tersebut. Ya, aku tahu. Orang-orang mulai bertanya-tanya, kemana perginya dokumen Do Jun? Kami benar-benar melihatnya. Aplikasi pendaftaran kandidat itu ada di dalam amplop kuning. Dengan orang sebanyak ini, maksudmu semua orang lupa. Mereka pun mulai memprotes di meja sekretaris jenderal. Sekjen Oh Dong-sik tampak terkejut. Hah, ia kemudian berdiri. Apa yang sedang kalian lakukan sekarang? Kita hanya perlu bertanya dengan tenang kepada semua orang satu persatu. Dokumen itu tidak ada di kotak penyerahan. Kami sudah mencari kemana-mana dan tidak bisa menemukannya. Seorang wanita langsung menyela. Ini tidak masuk akal. Saya melihat Do Jun menyerahkan dokumen itu 3 hari yang lalu dengan mata saya sendiri. Sekjen Oh mulai meninggikan suaranya. Kalau dokumen itu sudah diserahkan, seharusnya ada di sini. Aku beritahu kalian, dokumen itu tidak ada. Bukankah seharusnya Anda mencarinya? Petugas partai eksternal datang untuk pemilihan tersebut. Mungkin mereka tidak menyimpan dokumennya dengan benar. Sekjen Oh melepas kacamatanya. Kami sudah memeriksanya dengan teliti dan menyelidikinya. Tapi dokumen itu tidak ada di sana. Ini hanya bisa berarti kau tidak menyerahkan dokumennya. Yun-su tidak tahan lagi. Bukankah Anda harus melakukan sesuatu? Sekjen Oh menatapnya. Apa maksudmu? Tanpa dokumen, pendaftaran tidak lengkap. Itu tidak bisa diterima. Katakan sesuatu yang masuk akal. Sekjen Oh menghela napas. Baiklah, baiklah. Aku akan bertanya kepada petugas partai eksternal. Tunggu sebentar. Ia kemudian mengambil telepon dan menghubungi seseorang. Semua orang di ruangan itu memasang wajah penuh harap. Namun, dalam hati, Do Jun bergumam. Aku sudah tahu hasil apa yang akan keluar. Sekjen Oh menyalakan speaker. Ah, apa ini Yun-wo? Kebetulan, apa Kang Do Jun mendaftarkan dokumen 3 hari lalu sebagai kandidat ketua komite pemuda kita? Suara dari telepon menjawab. Saya tidak yakin. Kami sangat sibuk mempersiapkan pemilihan. Saya hampir tidak ingat dokumen apa saja yang saya terima hari itu. Sekjen Oh kembali bertanya, jadi dokumen itu memang tidak ada, kan? Orang tersebut menjawab, saya tidak ingat, mungkin memang tidak ada di sini. Sekjen Oh mengangguk, baiklah, kalau begitu kurasa begitu. Saat itu Do Jun menatap Sekjen Oh. Tunggu sebentar, maukah Anda mendengarkan ini? Do Jun kemudian mengangkat ponselnya dan memutar sebuah rekaman. Dari rekaman terdengar suara Do Jun. Saya Kang Do Jun, senang bertemu dengan Anda. Apa tugas Anda di distrik Gangdong? Suara pria dalam rekaman menjawab. Hahaha, saya hanya anggota partai di bawah komite pemuda. Kemudian terdengar suara petugas itu. Apakah itu dokumen pendaftarannya? Do Jun berkata, benar, terima kasih. Apakah mungkin untuk menerbitkan tanda terima yang menunjukkan saya telah menyerahkan dokumen tersebut? Rekaman berhenti sejenak. Orang yang berada di telepon mulai terdiam. Yun-su langsung berkata, benar, ada rekamannya. Ini bukti bahwa dokumen tersebut sudah diserahkan, kan? Sekjen Oh kemudian kembali berbicara kepada orang di telepon. Lalu di mana dokumen pendaftaran calon itu? Orang di telepon menjawab, iya, saya tidak begitu yakin. Dalam hati, Do Jun bergumam. Bagaimana orang itu bisa tahu kalau dokumennya sudah masuk ke mesin penghancur kertas? Suara di telepon kembali terdengar. Saya benar-benar tidak ingat. Maafkan saya, ini sepenuhnya kesalahan saya. Saya akan menerima hukuman sesuai dengan peraturan partai. Dalam hati, Do Jun bergumam. Dia langsung memohon-mohon. Ini bahkan bukan pemilihan ketua komite regional. Ini hanya pemilihan ketua komite pemuda. Seberapa berat hukuman yang akan dia terima nanti? Sekjen Oh akhirnya berkata, untuk sekarang, dimengerti. Sekretaris akan berdiskusi dan memutuskan. Jadi semuanya, cepat kembali bekerja. Orang-orang di sekitar meja mulai bubar.
Seseorang berkata, mari kita kerjakan tugas kita untuk saat ini. Kita punya bukti rekaman, jadi ini akan ditangani dengan baik. Dalam hati, Do Jun bergumam. Dia bilang dia lupa karena tidak sengaja. Paling-paling hanya peringatan lisan, lalu semuanya akan selesai. Di tangga kantor, Yunsu dan Do Jun berpapasan dengan Ye Jin. Yunsu menyapanya. Ah, halo. Ye Jin membalas. Ah, halo. Namun, Do Jun tiba-tiba berhenti. Ia menatap Ye Jin. Bisa kita bicara sebentar? Do Jun menanyakan apakah Ye Jin sudah mengetahui situasi yang terjadi, tetapi Ye Jin menegaskan bahwa ia sama sekali tidak terlibat dan tidak akan menggunakan cara-cara politik untuk menjatuhkan orang lain. Do Jun mengakui pernyataannya, tetapi kemudian menyindir bahwa Ye Jin masih belum memahami dunia politik karena keberadaannya di posisi tersebut bukan semata hasil usahanya sendiri, melainkan juga berkat rekomendasi seseorang. Setelah mempertanyakan apakah Ye Jin benar-benar memahami pekerjaan dan posisi yang sedang dijalaninya, Do Jun meninggalkannya dengan mengatakan bahwa mereka akan berbicara lain kali. Beberapa saat kemudian, Do Jun tiba di ruangan ketua komite regional. Ia mengetuk pintu lalu masuk. Sekretaris Jenderal Oh Dong-sik yang berada di sana berkata, sepertinya Kang Do Jun mempunyai sesuatu yang ingin disampaikan kepada ketua. Saya akan keluar sebentar. Oh Dong-sik meninggalkan ruangan. Dalam hati, ia bergumam. Apa yang akan kau lakukan, Kang Do Jun? Di dalam ruangan, hanya tersisa Do Jun dan Baek Yong-sik. Yong-sik berkata, duduklah. Aku dengar kau mengalami situasi yang tidak adil. Do Jun pun duduk. Yong-sik melanjutkan, terkadang hal seperti itu terjadi. Rasanya tidak adil dan menyebalkan. Tapi dalam politik, saat-saat seperti itu justru sangat penting. Jika kau terbawa emosi, kau tidak bisa membedakan mana yang harus dan tidak boleh dikatakan. Dan akhirnya kau akan menyebabkan masalah. Dalam politik, yang pertama dan terutama, kau tidak boleh melupakan posisimu. Itu aturan pertamanya. Do Jun menatapnya. Apa yang akan terjadi pada saya? Yong-sik menjawab, untuk saat ini, kami mengakui bahwa kau telah menyerahkan dokumen selama periode pendaftaran kandidat. Tapi karena Sekretaris Jenderal tidak memegang apapun, ini menjadi sesuatu yang sulit. Bagaimana kalau begini? Daripada menjadi ketua komite pemuda, jadilah ketua komite universitas terlebih dahulu. Kau belum pernah menjadi ketua komite universitas sebelumnya, kan? Dalam hati, Do Jun mencibir. Kau ingin aku bermain dengan anak-anak yang baru saja merasakan dunia politik? Yong-sik tersenyum. Aku akan bicara yang baik-baik tentangmu kepada partai pusat. Kau harus menyadari bahwa ini mungkin peluang yang lebih baik. Aku akan membuat namamu dikenal oleh partai pusat agar mereka memperhatikanmu. Do Jun menatapnya. Begitu ya. Namun, alih-alih menjawab lebih jauh, Do Jun mengeluarkan ponselnya. Ia menyerahkan sebuah video kepada Yong-sik. Kalau begitu, tontonlah baik-baik. Yong-sik mulai melihat video tersebut. Di dalam rekaman itu terlihat seseorang memasukkan dokumen ke dalam mesin penghancur kertas. Kertas-kertas tersebut dihancurkan satu demi satu. Wajah Yong-sik langsung berubah. Ini, Do Jun berkata tenang. Anda tahu apa ini, kan? Berkas lamaran yang sengaja dihancurkan menggunakan mesin penghancur kertas. Ia menatap lurus ke arah Yong-sik. Ajukan keluhan kepada Komite Etik untuk Sekretaris Jenderal Oh Dong-sik. Jika tidak, saya akan merilis ini ke publik. Bukan saya yang mengatakan apa-apa, tapi beberapa orang mungkin akan berpikir bahwa Sekretaris Jenderal Oh Dong-sik melakukan ini karena ketua yang memerintahkannya. Yong-sik langsung berdiri dan berteriak, apa kau benar-benar harus bertindak sejauh ini? Do Jun tetap tenang. Apakah Anda tahu apa yang baru saja Anda coba lakukan kepada saya, ketua? Dan Anda masih ingin saya diam saja? Yong-sik menatapnya dengan wajah keras. Cuma itu saja, Do Jun menjawab, karena ketua punya reputasi yang harus dijaga. Silakan tunjuk Song Ye Jin sebagai ketua komite pemuda. Yong-sik terdiam. Lalu bagaimana denganmu? Do Jun tersenyum sinis. Sekretaris Jenderal Oh Dong-sik sudah dipecat. Jadi posisi itu sedang kosong. Tatapannya semakin tajam. Berikan posisi itu kepada saya. Yong-sik menatap Do Jun dengan tidak percaya. Apa kau sadar dengan ucapanmu itu? Do Jun hanya tersenyum tipis. Pikiran saya justru lebih jernih dari biasanya. Wajah Yong-sik langsung memerah. Ini belum pernah terjadi. Di wilayah mana ada sekretaris jenderal yang baru berumur 26 tahun? Do Jun tetap tenang. Menurut peraturan partai, ketua komite wilayah memiliki wewenang untuk menunjuk dan menetapkan staf inti, termasuk sekretaris jenderal. Karena tidak ada batasan usia untuk menjadi sekretaris jenderal, selama ketua percaya dan mengakui kemampuannya, orang yang masih berusia 20-an pun sah-sah saja ditunjuk. Ia tersenyum kecil. Jangan bilang Bapak mau menyangkal peraturan partai. Yong-sik terdiam. Kemudian, hahaha. Ia tertawa mengejek sambil mematikan rokoknya. Tiba-tiba, Yong-sik meraih asbak dan melemparkannya ke kepala Do Jun. Jangan macam-macam. Bagaimanapun juga, posisi sekretaris jenderal itu mustahil. Dalam hati, Yong-sik mengumpat. Lebih baik kau bilang mau menamparkan wajahku. Aku masih bisa menerima itu. Kalau kau meminta mobil BMW yang ada di rumah, mungkin akan kuberikan.
Kalau bukan itu, mintalah posisi wakil ketua. Tapi bukan sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal adalah orang yang memegang kendali keuangan komite wilayah. Tanpa uang, kau tidak bisa membuat kebijakan, tidak bisa menggerakkan dewan, tidak bisa menjalankan pemilu. Untuk setiap urusan, baik besar maupun kecil, semua uang dan personel harus melalui sekretariat. Jadi sekretaris jenderal mengendalikan anggaran, personel, dan logistik. Yong-sik mengepalkan tangannya. Bagi seorang ketua komite wilayah, sekretaris jenderal harus lebih dekat daripada istri sendiri. Bagaimana bisa aku menyerahkan posisi sekretaris jenderal yang sama saja seperti mencekik leherku sendiri? Do-jun kembali mengambil ponselnya. Baiklah, kalau begitu saya akan menyebarkan video dan rekaman ini apa adanya. Tiba-tiba Yong-sik menahan tangan Do-jun. Jangan, ia menarik napas panjang. Duduklah. Do-jun kembali duduk. Yong-sik menatapnya tajam. Kau tahu apa itu posisi sekretaris jenderal, kan? Do-jun menjawab tanpa ragu. Saya tahu betul, itu adalah posisi untuk mendampingi ketua komite wilayah dengan baik dan membantu mengamankan kemenangan pada pemilu berikutnya. Yong-sik mulai mengerutkan kening. Ia terdiam dan berpikir keras. Dalam hati, Yong-sik bergumam, apa aku bunuh saja dia? Sekarang juga di sini. Namun ia akhirnya berkata, maksudku, kau dan aku harus bisa bekerja sama dengan baik. Gagasanku harus bisa tersalurkan lewat tangan dan kaki yang disebut sekretaris jenderal. Do-jun menjawab tenang, saya diakui cukup cerdas, setidaknya di Anyang. Saya punya reputasi yang lumayan dan punya pengikut. Anda mungkin tidak akan menemukan talenta yang lebih baik dari saya. Yong-sik menyipitkan mata. Oh, begitu. Kalau begitu, mari kita perjelas satu hal. Aku tidak akan melepaskan pengkhianat begitu saja. Tidak peduli siapa mereka, bahkan lulusan terbaik Universitas Nasional Seoul sekalipun, tidak sulit untuk menyingkirkan seseorang yang tidak punya koneksi. Do-jun tersenyum. Itu tidak akan terjadi. Jangan khawatir, saya bukan tipe orang yang bergerak tanpa berpikir panjang. Yong-sik akhirnya berkata, baiklah, kau boleh pergi. Do-jun berdiri. Terima kasih, Pak Ketua. Kalau begitu, saya tunggu kabarnya hari ini. Do-jun pun keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup, Yong-sik mengepalkan tangannya. Brengsek, ia mengambil asbak yang tadi dilemparkannya dan melemparkannya lagi ke arah pintu. Sialan, dalam hati, Yong-sik mengumpat. Gara-gara si brengsek Song Jo-chan itu, jadi begini urusannya. Ia kemudian mengambil telepon. Pintu ruangan terbuka. Sekretaris Jenderal Oh Dong-sik masuk. Matanya langsung tertuju pada asbak yang berserakan di dekat pintu. Ia bertanya, bagaimana dengan Kang Do-jun? Yong-sik menjawab dengan wajah kesal. Si bajingan itu datang membawa video. Oh Dong-sik terkejut. Video apa? Videomu. Video saat kau menghancurkan berkas pendaftaran kandidat Kang Do-jun. Yong-sik langsung membentak. Hei, bodoh. Kalau kerja itu yang becus, kok bisa kau meninggalkannya begitu saja? Ah, bikin darah tinggi saja. Apa kau harus diperas oleh bocah ingusan begitu? Oh Dong-sik buru-buru berkata. Itu, kalau Bapak mau mendengar penjelasan saya sebentar. Tidak ada yang perlu didengar. Dia bilang akan menyebarkan video dan rekamannya. Kita harus bagaimana? Apa kita biarkan saja dia menyebarkannya? Oh Dong-sik langsung menggeleng. Jangan, tentu saja tidak boleh. Yong-sik menatapnya. Terus, Kang Do-jun meminta kau dipecat dari posisi sekretaris. Begitukah? Oh Dong-sik langsung berlutut. Pak Ketua, saya sudah sangat setia. Tolong ampuni saya sekali ini saja. Yong-sik menatapnya dengan dingin. Aku juga ingin mengampunimu, dan membunuh bajingan itu. Mau kita coba, tapi itu tidak akan berhasil, kan? Kalau kita tidak mengajukan laporan ke komite etik dan memecatmu sebagai sekretaris jenderal, dia akan menyebarkannya. Jadi kita harus bagaimana? Yong-sik terdiam sejenak. 4 tahun. Oh Dong-sik langsung panik. Tidak, Pak, Bapak tidak boleh membuang saya begini. Yong-sik menghela napas. Tidak, begitu saja. Istirahatlah selama 2 tahun. Dalam hati, Oh Dong-sik bergumam. 2 tahun. 2 tahun dalam dunia politik. Yong-sik kembali memarahinya. Aku sedang berusaha menyelamatkanmu. Aku akan mengurus komite etik entah bagaimana caranya. Jadi diam-diam saja dan istirahatlah selama 2 tahun. Setelah itu, aku akan mengembalikanmu ke posisi sekretaris jenderal. Aku janji. Keesokan harinya, Ye Jin berdiri di depan kaca. Matanya tertuju pada pantulan dirinya sendiri. Perlahan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Di atas meja, terdapat kertas pengumuman mengenai hasil pemilihan. Dalam hati, Ye Jin bergumam. Apa ini? Apa aku benar-benar menang dengan cara seperti ini? Sekretaris Jenderal Oh Dong-sik dilaporkan ke komite etik. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada akhirnya, apa ini berarti aku benar-benar menyingkirkan sainganku lewat konspirasi? Ye Jin menutup wajahnya dengan handuk. Ayah pasti menyuap Oh Dong-sik atau memanipulasi ketua komite regional Baek Yong-sik. Lalu sialnya, Kang Do-jun yang cerdas dan tajam itu pasti menyadarinya. Aku bahkan tidak pernah menyuruhnya. Meski begitu, aku tetap harus meminta maaf. Ye Jin mengambil ponselnya dan menelepon Do-jun. Namun, yang terdengar hanyalah suara otomatis.
Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif setelah bunyi bip. Ye Jin menurunkan ponselnya. Beberapa saat kemudian, Ye Jin pergi ke kantor. Halo, Ye Jin. Halo. Ia kemudian melihat seseorang di dalam ruangan. Do Jun juga menoleh ke arahnya. Ye Jin menarik napas dalam-dalam lalu menghampirinya. Aku ingin minta maaf padamu. Do Jun menatapnya. Sebenarnya, aku tidak tahu kalau Sekretaris Jenderal Oh Dong Sik melakukan hal seperti ini. Aku jadi berpikir, apa aku melakukan kesalahan? Do Jun menjawab dengan tenang. Tidak apa-apa, semuanya sudah selesai. Tapi tetap saja, Ye Jin menunduk. Aku merasa sangat tidak enak menjadi kandidat tunggal. Mungkin akan ada spekulasi kalau aku tahu soal ini dan pura-pura tidak melihat. Do Jun tersenyum tipis. Karena bukan Ye Jin yang merencanakannya secara langsung, jangan terlalu khawatir soal itu. Ye Jin menatapnya dengan heran. Kamu serius bilang begitu? Do Jun mengangguk. Selamat sudah menjadi ketua komite pemuda. Mulai sekarang, aku akan bekerja sebagai sekretaris jenderal. Jadi kalau ada hal yang bisa kita kerjasamakan, mari kita lakukan bersama. Ye Jin langsung terkejut. Sekretaris, benar, pengumuman resminya kemungkinan akan segera keluar. Aku akan menangani urusan praktis komite wilayah sekarang. Jadi aku juga akan mendukung acara komite pemuda dengan baik. Do Jun mengulurkan tangannya. Kalau begitu, mohon kerjasamanya. Dalam hati, Ye Jin bergumam. Aha, jadi itu sebabnya aku bisa bernapas lega sekarang. Sekarang justru aku yang harus menibaskan ekor padamu. Ye Jin kemudian menjabat tangan Do Jun. Mohon bimbingannya, Pak Sekjen. Keesokan paginya, tepat pukul 6. Do Jun sudah berada di luar dan mulai berlari pagi untuk berolahraga. Namun, begitu sampai di jalur lari, ia melihat seseorang yang sudah lebih dulu berada di sana. Ye Jin sedang melakukan pemanasan. Halo, Do Jun langsung terkejut. Ada apa? Ye Jin tersenyum. Para anggota partai mengatakan bahwa Anda tidak pernah absen berlari menyusuri sungai Haguichon setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Saya juga anggota partai. Sebagai ketua komite pemuda, saya ingin belajar dari seseorang yang sebentar lagi akan menjadi sekretaris jenderal. Saya juga ingin mengikuti keteladanan Anda. Do Jun menatapnya. Kau terlalu terang-terangan meniruku. Bukankah itu akan berat bagimu? Ye Jin menjawab dengan percaya diri. Mungkin saya tidak terlihat seperti itu, tapi saya pandai berolahraga. Saya melakukannya secara konsisten. Do Jun mengangguk. Ah, aku mengerti. Tapi aku tidak berniat menyamai ritmemu. Ye Jin kemudian berkata, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tidak. Ye Jin terdiam. Apakah Anda memang selalu sedingin ini terhadap semua orang? Do Jun menjawab, tidak. Jika seseorang yang terjun ke dunia politik bersikap dingin kepada semua orang, seharusnya dia bahkan tidak perlu berpikir untuk berpolitik. Ye Jin tersenyum kecil. Saya juga seorang warga negara. Tidakkah Anda berpikir bahwa jika Anda terjun ke dunia politik, kita mungkin perlu bergandengan tangan? Do Jun menatapnya. Kalau begitu, tunjukkan kepadaku bahwa kau cukup cakap untuk membuatku ingin bergandengan tangan denganmu. Setelah mengatakan itu, Do Jun langsung berlari lebih dulu. Hei, Ye Jin segera mengejarnya. Tunggu, ayo kita pergi bersama. Namun, Do Jun terus melaju. Beberapa saat kemudian, Ye Jin akhirnya tertinggal jauh. Ia berhenti dan duduk sebentar karena kelelahan. Ah, yang benar saja. Ia menarik napas panjang. Tetap saja, aku harus berlari sampai akhir dengan kecepatanku sendiri. Beberapa jam kemudian, diadakan rapat internal Komite Regional Distrik Dogan, Kota Anyang. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komite Regional, Baek Yong Sik. Pengunduran diri Sekretaris Jenderal Oh Dong Sik secara resmi diumumkan. Komite Etik menilai tindakan menghancurkan dokumen pendaftaran sebagai insiden serius dan merekomendasikan skorsing dari tugas kepartaian selama 1 tahun. Namun, seseorang di ruang rapat berkata, Komite Regional ini akan mengikuti keputusan Partai Pusat. Sekretaris Jenderal Oh Dong Sik akan mengundurkan diri secara sukarela. Meskipun Baek Yong Sik sengaja melembutkan nada bicaranya, suasana di ruang rapat tetap terasa dingin. Oh Dong Sik segera meninggalkan tempat itu. Begitu ia pergi, Baek Yong Sik langsung mengumumkan, aku akan menunjuk Kang Do Jun sebagai pengganti untuk mengisi jabatan Sekretaris Jenderal yang kosong. Semua orang di ruangan langsung bertepuk tangan. Ye Jin ikut tersenyum. Selamat, Sekretaris Jenderal Kang Do Jun. Namun, dalam hati, ia bergumam. Situasinya akan sulit secara internal. Dia terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya kepadaku. Bahkan jogging, sesuatu yang belum pernah kulakukan seumur hidupku, seluruh tubuhku terasa pegal. Baek Yong Sik kemudian berkata, mulai sekarang, Sekretaris Jenderal Kang Do Jun akan memimpin urusan teknis Komite Regional. Dan Song Ye Jin akan menjalankan perannya sebagai Ketua Komite Pemuda. Do Jun menunduk hormat. Saya mohon bimbingannya. Meski saya masih memiliki banyak kekurangan, saya akan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas teknis tersebut. Malam harinya, Do Jun dan Yun Su makan bersama di restoran sambil membahas bagaimana Do Jun berhasil menghadapi Baek Yong Sik dan Oh Dong Sik. Do Jun menjelaskan bahwa ia hanya memiliki firasat terhadap rencana Oh Dong Sik,
tetapi setelah menyiapkan kamera dan bukti, ia bisa mengambil posisi sekretaris jenderal. Ia sengaja memilih jabatan tersebut karena merasa posisi ketua komite pemuda tidak memiliki cukup kekuasaan untuk melindungi dirinya. Yunsu khawatir Baek Yongsik akan berusaha menyingkirkan Do Jun, tetapi Do Jun tidak takut. Ia memperkirakan Baek Yongsik akan meminta bantuan orang berpengaruh atau menunggu Do Jun melakukan kesalahan. Namun, Do Jun justru yakin lawannya akan berusaha menciptakan kesalahan tersebut, mengingat sebelumnya mereka bahkan telah mencoba menghancurkan berkas pencalonannya. Untuk mengantisipasinya, Do Jun memutuskan membangun sistem administrasi yang transparan. Ia akan memperbarui data anggota partai, menyusun basis data berdasarkan berbagai kategori, serta menerbitkan laporan sekretariat secara rutin mengenai anggaran, kegiatan, dan isu-isu utama. Laporan itu juga akan dibagikan kepada anggota Dewan Kota, sehingga setiap aktivitas tercatat dan sulit dimanipulasi. Dengan demikian, Do Jun bukan hanya menjalankan tugas sebagai sekretaris jenderal, tetapi sekaligus membangun perlindungan politik untuk dirinya sendiri. Di tempat lain, mantan Sekjen Oh teringat kejadian ketika Baek Yongsik memberinya uang dengan alasan untuk membeli hadiah bagi putrinya. Belakangan, pemberian tersebut terbongkar sebagai suap yang membuat Sekjen Oh ketahuan dan kehilangan posisinya sebagai sekretaris jenderal. Menatap foto-foto putrinya, Sekjen Oh bersumpah tidak akan membiarkan semuanya berakhir begitu saja dan bertekad menuntut balas. Keesokan harinya, suasana kantor komite regional sudah mulai sibuk sejak pagi. Yunsu datang lebih awal sambil membawa laptop dan beberapa dokumen. Ia langsung menghampiri Do Jun. "Kakak, ini data anggota partai yang sudah saya susun." Yunsu kemudian memperhatikan wajah Do Jun. "Tapi, apa hanya saya yang minum kemarin? Kenapa kakak terlihat sangat segar?" Do Jun tersenyum tipis. "Terima kasih, kau datang lebih cepat dari yang kukira." Yunsu menjawab, "Kalau yang kakak katakan kemarin benar, mulai hari ini kita akan sangat sibuk. Saya harus datang lebih awal dan bersiap-siap." "Kerja bagus." Do Jun berdiri. "Ayo minum secangkir kopi dan mengatur secara spesifik bagaimana kita akan menyusun laporan ini nanti." Dalam hati, Do Jun bergumam. Pada dasarnya, ini adalah hari pertama setelah aku dilantik sebagai kepala sekretariat. Namun, tidak ada waktu untuk bersantai. Bukan hanya Baek Yongsik yang menunggu kesempatan untuk menyingkirkanku. Oh Dong-sik yang telah diusir juga pasti sedang bertekad keras dan berniat untuk kembali. Dalam situasi seperti ini, bersembunyi seperti tikus mati dan bermain aman hanya akan memberikan kesempatan kepada lawan. Do Jun membuka data yang dibawa Yunsu. "Mengenai data yang kau bawa, secara keseluruhan sudah tersusun dengan baik. Tapi pengelompokannya masih berantakan. Banyak nomor kontak yang sudah tidak aktif atau salah. Pengelompokan berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, pekerjaan, bidang yang diminati, dan hari ketersediaan untuk menjadi sukarelawan saja sudah akan memberikan perubahan yang signifikan." Yunsu melihat tumpukan data tersebut. "Kapan kita akan menyelesaikan semua ini, kakak?" "Ini akan sangat sulit." Do Jun menjawab santai. "Aku akan menghubungi beberapa teman dari kalangan anggota pemuda yang mahir menggunakan Excel. Aku akan meminta mereka bekerja lembur bersama kita. Aku memang sudah mengatakan bahwa pengelolaan basis data anggota partai akan kuserahkan kepadamu. Tapi kita perlu segera menggerakkan orang. Kalau aku meminta bantuan secara mendesak, mereka akan datang. Setelah basis data kita lengkap, ini juga akan sangat berguna saat pemilu." Dalam hati, Do Jun bergumam. Fondasi dari pemilu adalah organisasi. Dalam pemilu dan politik, kau tidak akan pernah bisa mengabaikan seseorang yang memiliki kendali atas organisasi. Satu persatu, jika kita mengidentifikasi secara spesifik kompetensi setiap individu serta organisasi tempat mereka berkiprah, kita bukan hanya mampu memimpin pekerjaan praktis komite regional. Kita juga bisa membaca sentimen masyarakat setempat secara akurat. Yunsu kemudian bertanya sambil membuka laptopnya. "Baiklah, lalu bagaimana kita harus menyusun laporan kepala sekretariat ini?" Do Jun menjawab, "Disusun per minggu akan lebih baik. Ringkasan isu setempat, status manajemen anggota partai, rencana penggunaan anggaran acara, dan jadwal untuk minggu depan." Yunsu mulai mengetik. "Oke, lalu siapa target distribusinya? Terutama para pejabat partai, anggota Dewan Kota dan Distrik, serta anggota partai yang berpengaruh. Kalau terlalu banyak, nanti tidak akan efisien. Jadi untuk awal, kita hanya akan mendistribusikannya kepada 30-40 tokoh kunci." Yunsu mengangguk. Kedengarannya bagus. "Jadi mulai sekarang, setiap Senin pagi kita akan mengirim email berisi laporan kepala sekretariat. Dan kita siapkan beberapa salinan untuk digunakan secara langsung." Do Jun mengangguk. "Iya, kalau kita menyerahkannya saat rapat resmi, semuanya akan membawanya ketika rapat berlangsung. Pada awalnya, Ketua Baek Yongsik mungkin akan membencinya. Tapi nantinya akan sulit mengadakan rapat tanpa laporan ini." Dalam hati, Do Jun bergumam. "Jika aku menjadi sosok yang benar-benar dibutuhkan semua anggota partai, maka akan mustahil bagi siapapun untuk memberikan tekanan kuat kepadaku." Tiba-tiba seseorang datang dari arah pintu. "Selamat pagi." Do Jun menoleh.
Halo, seorang wanita tersenyum kepadanya. Oh, kepala sekretariat, Anda sudah di sini. Do Jun membalas. Selamat pagi, Anda tidak perlu menggunakan bahasa formal. Wanita itu tertawa kecil. Haruskah? Tapi aku adalah kepala sekretariat, jadi rasanya canggung. Wanita itu adalah Yo Yewon, ketua Dewan Wanita Komite Regional Partai Dehanseojin Kota Anyang. Yewon kemudian memperhatikan Do Jun dan Yunsu. Biasanya kau memang datang lebih awal, tapi sekarang kau hampir seperti datang sejak subuh. Apa yang sedang kau kerjakan pagi-pagi begini? Do Jun menjawab, saya sedang memperbarui daftar anggota partai. Daftar yang kita miliki sekarang sudah usang. Banyak hal mungkin sudah berubah karena orang-orang meninggalkan daerah ini atau pindah. Yewon mengangkat alis. Benarkah, kau sudah menunjukkan sisi kepala sekretariatmu dengan jelas? Do Jun menjawab tanpa ragu. Ini pekerjaan saya. Memahami anggota partai dengan baik adalah tugas dasar seorang kepala sekretariat. Yewon mengangguk. Ya, itu benar. Namun dalam hati, Yewon bergumam. Mengelola anggota partai memang bagian dari pekerjaan kepala sekretariat. Tapi memperbarui data pada hari pertama menjabat. Apa gunanya bekerja sekeras itu? Memangnya apa yang anak muda ketahui tentang politik? Aku tahu dia sudah berlari ke sana kemari dan bekerja keras sejak masih kecil. Tapi, Yewon kemudian tersenyum. Bagaimana kalau kita pergi minum kopi? Yunsu hendak menjawab. Ah, kami sudah. Namun Do Jun langsung memotong. Kedengarannya bagus. Yunsu menoleh heran. Sementara Yewon tersenyum puas. Dalam hati, Yewon bergumam. Bagus, aku harus membujuk mereka dengan lembut. Do Jun yang memperhatikan ekspresinya hanya terdiam. Dalam hati, ia bergumam. Jadi itu yang mereka pikirkan. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di rumah sakit Universitas Hanwon, bangsal VIP. Baik Yongsik datang mengunjungi seseorang. Ya ampun, sudah lama sekali, ya. Pria yang berada di dalam ruangan itu menyambutnya. Anda sudah datang, silakan duduk. Yongsik duduk di hadapannya. Sampai jauh-jauh datang ke sini. Anda datang karena Song Ye Jin, kan? Pria itu tersenyum. Dia keponakan saya. Tentu saja saya merasa khawatir. Pria tersebut adalah Lee Tae-sung, Direktur Hubungan Eksternal Yayasan Chongsong Medical. Yongsik mengangguk. Saya mengerti. Saya sudah mengatakan kepada direktur bahwa saya dapat menanganinya. Bukankah begitu? Dalam hati, Yongsik bergumam. Sebenarnya, sebuah keberuntungan Kang Do Jun mengambil posisi kepala sekretariat. Jika dia bersikeras menjadi ketua komite pemuda, Song Ye Jin pasti akan kalah. Meskipun Yayasan Chongsong Medical memiliki kekuasaan dan koneksi yang kuat, mengalahkan seseorang yang membangun semuanya dari nol adalah cerita yang berbeda. Lee Tae-sung tertawa kecil. Ye Jin kami memulai kehidupan politiknya di kota Anyang seperti ini. Saya sebenarnya berharap dia masuk sekolah hukum dan menjadi pengacara yayasan seperti biasa. Cukup menarik dia malah terjun ke dunia politik di usia muda, padahal dia masih suka bersenang-senang. Yongsik ikut tertawa. Hahaha, itu benar. Dia masih bisa masuk sekolah hukum nanti. Lee Tae-sung mengangguk. Benar, bagaimanapun, kami berharap Ye Jin tumbuh dengan baik dan menjadi penolong yang hebat bagi keluarga. Kalau begitu, tolong jaga baik-baik Ye Jin kami, ketua. Yongsik hendak menjawab. Ah, itu. Tiba-tiba Lee Tae-sung mengambil sebuah amplop dan meletakkannya di atas meja. Yongsik menatapnya. Apa ini? Lee Tae-sung tersenyum. Ini keanggotaan klub golf anonim. Dibeli atas nama perusahaan, jadi silakan digunakan. Kami sudah mengurus segala biayanya. Yongsik tertawa kecil. Haha, Anda tidak perlu melakukan ini. Tapi kalau begitu, akan saya gunakan dengan senang hati. Saat Yongsik hendak mengambil kartu tersebut, Lee Tae-sung menahannya sebentar. Ini hanya tanda kecil. Jika Anda bisa membuka jalan agar Ye Jin kami perlahan membangun namanya. Yayasan kami akan memberikan dukungan yang baik kepada Anda dari belakang. Dalam perjalanan Anda menjadi anggota Majelis Nasional, Ketua Yongsik. Dan nantinya, Wali Kota Yongsik. Yongsik tersenyum. Haha, saya mengerti. Lee Tae-sung kemudian berkata, sepertinya saya sudah cukup banyak menyita waktu Anda saat sedang sibuk. Yongsik berdiri. Tidak sama sekali. Mari bertemu lagi lain kali. Lee Tae-sung menundukkan kepala. Ya, pulanglah dengan selamat. Yongsik pun meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, senyum Lee Tae-sung menghilang. Pria tua yang licik itu. Dia sedang berusaha menipu seseorang. Dia tertangkap oleh seorang anak nakal yang bahkan tinta ijazahnya belum kering. Dan akhirnya kehilangan kendali di tangan kanannya sendiri. Bahkan dia sampai memaksa Ye Jin kami duduk di posisi itu. Lee Tae-sung mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Tak lama kemudian, sambungan terhubung. Ya, aku sudah mendengar kabarnya. Iya, aku dengar kau menjadi ketua komite pemuda. Ye Jin menjawab dari seberang telepon. Kabar itu datang dengan cepat. Bagaimana, keponakanmu sekarang sudah menjadi seorang politikus? Lee Tae-sung tertawa. Memangnya mengapa kabarnya tidak bisa datang dengan cepat? Paman baru saja bertemu dengan ketua baik Yongsik. Ye Jin terdiam. Kenapa? Mengapa kau begitu terkejut? Paman hanya datang untuk memintanya menjaga keponakan paman. Tidak ada yang spesial. Benarkah?
Tentu saja, secara alami, Paman datang untuk menemui keponakan setelah sekian lama. Kau akan makan siang dengan Paman, kan? Ye Jin menjawab santai. Aku akan pikirkan. Li Taesung tertawa. Jual mahal, Paman juga akan memberimu uang saku. Ye Jin akhirnya tertawa kecil. Hehe, oke, kalau begitu, aku akan datang ke dekat stasiun Kecheoncho sekitar pukul 11.30. Oke, sampai jumpa nanti. Sambungan telepon pun terputus. Li Taesung menatap ponselnya. Dalam hati, ia bergumam. Anak itu, bagaimanapun juga dia cerdas. Dan cepat menangkap sesuatu seperti Nona. Aku tidak bisa membiarkannya berada di posisi yang hanya memiliki jabatan tanpa otoritas. Ngomong-ngomong, bocah berandal yang menodorkan pisau ke leher Baek Yongsik itu. Aku penasaran orang seperti apa dia. Sementara itu, di tempat lain, seseorang sedang menyiram sesuatu ketika seseorang datang menghampirinya sambil membawa sebuah tas belanja di tangannya. Yun Jong, apakah kau ingin melakukan suatu pekerjaan? Malam harinya, dalam mimpinya, Do Jun melihat Oh Dong Sik sedang membicarakan dirinya dengan seseorang. Oh Dong Sik merasa Do Jun terlalu angkuh dan menyuruh rekannya menggali kelemahan atau rumor buruk tentangnya agar Baek Yong Sik dapat didorong untuk membawa masalah tersebut ke komite etik. Do Jun menyadari bahwa Oh Dong Sik sedang berusaha mencari cara untuk menjatuhkannya, tetapi sebelum mendengar kelanjutannya, suasana mimpi tiba-tiba berubah. Do Jun kemudian melihat seorang pria di warnet yang sedang menulis tuduhan palsu di forum anggota partai Dehan Seojin Kota Anyang. Pria itu mengaku pernah mengenal Do Jun sejak masa komite mahasiswa dan menuduhnya menerima uang dari pengusaha properti serta pergi ke kawasan hiburan malam. Menyadari bahwa seseorang sedang berusaha merusak reputasinya dengan fitnah, Do Jun merasa geram dan mendekati pria tersebut untuk melihat wajahnya secara langsung, lalu meraih bahunya. Do Jun tiba-tiba terbangun di tempat tidurnya. Hah, ia terengah-engah. Aku bermimpi lagi. Do Jun menatap langit-langit kamar. Kalau mimpi yang sebelumnya ternyata nyata, berarti mimpi kali ini juga tidak bisa begitu saja diabaikan. Ia mengusap wajahnya. Agak disayangkan aku tidak sempat memastikan wajah pria itu. Do Jun mengambil ponselnya. Pukul 4 pagi. Tatapannya berubah serius. Seseorang yang sejak masa komite mahasiswa diam-diam menerima uang. Jelas ada yang ingin menyebarkan gosip buruk. Karena sudah dicari habis-habisan tapi tidak ditemukan apapun, akhirnya mereka memaksakan tuduhan palsu. Bahkan jika nanti terbukti sebagai kebohongan, begitu label munafik terlanjur ditempelkan, semua yang telah kubangun selama ini akan hancur berkeping-keping. Tak lebih dari sobekan kertas. Sungguh cara yang kejam dan tidak bermoral. Do Jun terdiam sejenak. Soal mimpi peramalan ini, aku tidak bisa menceritakannya kepada siapapun. Tapi memanfaatkannya untuk menghantam beberapa orang lebih dulu, masih mungkin. Ia bangkit dari tempat tidur. Kalau begitu, hari ini sepertinya aku akan tancap gas lebih awal. Beberapa saat kemudian, Do Jun sudah tiba di kantor. Yunsu yang sudah berada di sana langsung menyambutnya. Oh, kakak sudah datang. Entah kenapa hari ini wajah kakak kelihatan lebih bercahaya. Do Jun menjawab, tadi aku sempat olahraga sebentar, lalu pergi ke sauna. Yunsu terkejut, melakukan itu semua pagi tadi. Gila, memangnya jam berapa kakak bangun? Do Jun tertawa kecil, hari ini aku akan mengurus dulu pekerjaan pengelolaan database yang kemarin. Lalu, apakah sudah ada isu-isu yang dirangkum untuk dimasukkan ke laporan sekretaris jenderal minggu depan? Yunsu hendak menjawab, ada, tapi, ia tiba-tiba tersenyum. Ah, tidak, bukan apa-apa. Dalam hati, Do Jun bergumam. Kenapa hari ini dia senyum lebar sekali? Yunsu berkata, akan saya rapikan dulu, lalu saya bawa ke kakak. Do Jun mengangguk. Oke, ia kemudian melihat ponselnya. Tatapannya berubah serius. Lalu ia menelepon seseorang. 3 hari kemudian, di sebuah kantor, Ye Jin sedang berbicara dengan salah seorang anggota. Selamat siang, Ye Jin. Ye Jin tersenyum. Selamat siang, ada yang kamu perlukan? Orang itu menjawab, ah, selamat siang, tidak ada, semuanya baik-baik saja. Setelah percakapan selesai, Ye Jin menatap ponselnya. Dalam hati, ia bergumam, baiklah, untuk sementara, semua anggota muda sudah aku temui dan ajak bicara satu persatu. Selanjutnya, Ye Jin berjalan menuju ruang sekretaris jenderal. Namun, sebelum mengetuk pintu, ia berhenti. Kalau masuk lebih dulu untuk menyapa, nanti kelihatannya seperti sedang menjilat. Tapi bagaimanapun juga, anggaran harus tetap diamankan. Ia akhirnya mengetuk pintu. Tok, tok, dari dalam terdengar suara Do Jun. Ya, silakan masuk. Ye Jin masuk. Selamat siang, maaf kalau mengganggu waktunya. Do Jun menoleh. Ya, selamat siang. Suara salam ketua Song terdengar sampai ke sini. Ye Jin tertawa kecil. Ah, hahaha, begitu ya, bagaimana rasanya? Do Jun mengangkat alis. Maksud Anda bagaimana? Maksudku, apakah semuanya berjalan lancar? Di usia muda sudah menduduki jabatan sekretaris jenderal. Apalagi ini pengalaman pertama. Jadi aku bertanya apakah semuanya berjalan baik atau tidak. Do Jun menjawab, tidak mudah, tapi menyenangkan. Ye Jin mengangguk. Begitu ya, berarti ini cocok dengan Anda.
Do Jun balik bertanya, kalau begitu, apakah ini juga cocok untuk Ye Jin? Ye Jin tersenyum, aku sedang menyesuaikan diri agar sesuai. Do Jun memperhatikannya, tapi kenapa kelihatannya begitu sungkan? Tidak seperti saya, Anda kan punya orang-orang yang membantu. Saat acara yang kemarin itu, benar, kelihatannya ketua benar-benar memberikan dukungan penuh. Ye Jin terdiam sebentar, kebaikan yang diberikan tentu tidak mungkin ditolak. Sebenarnya, aku ingin mencoba berjalan secara independen. Dalam hati Ye Jin bergumam, namun pada akhirnya aku malah terlihat seperti bergantung pada pengaruh ketua komite regional. Kenyataannya, baik pengalaman kerja praktis maupun jaringan politik, aku masih sangat kurang. Do Jin berkata, jadi Anda menginginkan kemandirian. Ye Jin menjawab, maksudku, itu hanya keinginan di dalam hati. Bukan berarti aku siap melepaskan semuanya. Karena itu, aku tetap rutin menyapa dan menunjukkan wajahku setiap hari. Do Jin mengangguk. Baik, saya mengerti. Ye Jin kemudian bertanya, boleh aku tahu pekerjaan apa yang sedang Anda kerjakan? Saya sedang menyusun laporan sekretaris jenderal. Laporan seperti apa? Kedepannya, beberapa pengurus inti partai, anggota Dewan Kota, dan tokoh-tokoh utama akan menerima laporan ini seminggu sekali. Isinya rangkuman isu-isu daerah dan agenda penting. Mulai besok, semuanya sudah bisa menerima laporan tersebut. Mendengar itu, Ye Jin terkejut. Dalam hati Ye Jin bergumam, jelas sekali Kang Do Jun bukan tipe talenta yang pantas berhenti hanya sebagai sekretaris jenderal. Itulah sebabnya permintaan ini menjadi semakin sulit diajukan. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Ye Jin berkata, sekretaris jenderal, kalau boleh saya mengusulkan sesuatu. Saya sedang berpikir, bagaimana kalau kali ini kita mengadakan forum pemuda tentang lapangan kerja di kota Anyang. Do Jun menatapnya, mengadakan apa? Forum pemuda lapangan kerja kota Anyang. Itu acara yang bagus. Ye Jin tersenyum kecil. Benar, ini acara yang bagus. Biayanya pasti besar. Kita juga membutuhkan tempat yang luas. Sepertinya memang begitu. Do Jun melanjutkan, karena membutuhkan banyak tenaga kerja dan melibatkan banyak orang, promosi juga harus dilakukan dengan baik, bukan? Ye Jin mengangguk. Tapi kalau bisa berjalan lancar, tentu akan bagus, kan? Do Jun menatapnya serius. Apakah Anda melihat hasil tertentu yang jelas-jelas menguntungkan partai Dehan Seojin dari forum itu? Ye Jin terdiam. Jangan sampai setelah menyiapkannya dengan susah payah, tidak ada satupun yang tersisa. Forum semacam itu biasanya hanya diadakan untuk keperluan foto-foto. Aku tahu, belum lama ini kita sudah menggelar 3 acara besar. Dalam situasi seperti ini, acara tersebut bukan untuk ketua Baek Yong-sik, melainkan hanya untuk menaikkan pamor ketua komite pemuda. Bisa-bisanya Anda meminta partai mengeluarkan dana sebesar itu. Silakan pertimbangkan sendiri apakah acara tersebut benar-benar menguntungkan partai atau tidak. Ye Jin terdiam. Kemudian ia perlahan berbalik dan menggenggam gagang pintu. Dalam hati Ye Jin menggerutu, memang seharusnya aku tidak mengatakan ini. Song Ye Jin, bodohnya kamu. Namun tiba-tiba suara Do Jun terdengar. Kalau begitu, bagaimana kalau kita melakukan hal yang lain saja? Ye Jin langsung menoleh. Do Jun tersenyum tipis. Ye Jin, tujuan Anda sebenarnya adalah menarik perhatian anggota partai dan warga, benar? Membuat mereka sadar, ternyata ada seseorang bernama Song Ye Jin di partai Dehan Seojin. Ye Jin menatapnya tanpa berkata-kata. Do Jun kemudian berkata, ada satu kampanye yang menurut saya bisa Anda pimpin. Do Jun berkata, bagaimana kalau kampanyenya tentang pemberantasan fasilitas berbahaya di sekitar sekolah? Ye Jin menatapnya, Anda tahu sendiri, kan? Di kota Anyang ini ada cukup banyak tempat hiburan. Ye Jin terdiam sejenak sebelum bertanya, maksud Anda, saya yang akan memimpin dan mempelopori gerakan ini? Benar, untuk kegiatan seperti ini, saya bisa memberikan dukungan dari puluhan anggota partai yang bersedia menjadi sukarelawan. Mendengar itu, Ye Jin langsung terkejut. Dalam hati Ye Jin bergumam, puluhan orang. Bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi puluhan. Dia pun segera menundukkan kepala dengan hormat. Baik, saya mengerti. Kalau begitu, saya akan langsung mulai mempersiapkannya. Setelah mengatakan itu, Ye Jin pun keluar dari ruangan. Saat berada di lorong, dia berpapasan dengan Yun Su. Yun Su menatap Ye Jin yang baru saja keluar dari ruangan Do Jun, lalu segera masuk. Kenapa dia datang ke sini? Do Jun menjawab santai, sepertinya dia cuma ingin mencari perhatian saja. Benarkah? Dia menanyakan apakah bisa mengadakan forum tenaga kerja pemuda. Yun Su langsung bertanya, lalu apakah kakak bilang akan mengaturkannya untuk dia? Do Jun menggeleng, santai saja, mana mungkin, kau tahu sendiri berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk acara seperti itu. Yun Su menggaruk kepalanya, tapi kenapa dia pergi dengan wajah sebahagia itu? Aku memberinya sebuah saran. Aku bertanya apakah dia tertarik memimpin kampanye pemberantasan fasilitas berbahaya di sekitar sekolah. Yun Su langsung mengangguk, itu ide bagus. Apalagi di daerah sini. Do Jun tersenyum kecil. Kau lupa ketua komite regional Baek Yong-sik dekat dengan siapa?
Yunsu langsung terdiam. Kemudian ekspresinya berubah. Kakak bermaksud menggunakan Song Ye Jin untuk menyerang Baek Yong-sik. Do Jun hanya tersenyum tanpa menjawab. Keesokan harinya, sebuah email tiba-tiba terkirim kepada sekitar 40 orang, termasuk para pejabat inti partai dan anggota Dewan Kota di Komite Regional Partai Dehanseojin Kota Anyang. Biasanya, email yang mereka terima hanya berisi pengumuman sederhana dari pemerintah daerah, jadwal rapat komite regional, atau agenda subkomite. Namun kali ini berbeda, sebuah laporan setebal lebih dari 20 halaman muncul di kotak masuk mereka. Di bagian atas tertulis, laporan Sekretariat Komite Regional Partai Dehanseojin Kota Anyang. Sekretaris Jenderal Kang Do Jun. Laporan baru Sekretariat Komite Regional mendapat sambutan positif dari para pejabat partai karena sangat sistematis, diperbarui setiap Senin, dan memudahkan persiapan rapat serta pekerjaan staf. Ye Jin juga terkesan karena laporan tersebut bahkan mencantumkan kampanye pemberantasan fasilitas berbahaya yang baru dibahas sehari sebelumnya, sekaligus menunjukkan dukungan partai terhadapnya. Meski menyadari bahwa hal ini berarti Kang Do Jun semakin memegang kendali, Ye Jin tidak mempermasalahkannya selama gerakannya berjalan sesuai rencana dan ia tetap menjadi pihak yang berada di garis depan, sehingga ia memilih memanfaatkan bantuan sekretariat untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan. Sementara itu di ruangan Ketua Komite Regional, Baek Yong-sik meremehkan laporan yang dibuat Kang Do Jun dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak perlu. Namun, Sim Hong Su yang merupakan wakilnya justru melihat Do Jun sebagai aset berbakat dan ambisius bagi partai. Menurutnya, Do Jun tampak sudah mempersiapkan berbagai langkah sejak menjadi sekretaris jenderal. Hong Su kemudian menjelaskan bahwa laporan tersebut bisa menjadi alat untuk memperkuat pengaruh Do Jun. Jika laporan itu terus diberikan secara konsisten selama sebulan, para anggota Dewan Kota dari partai kemungkinan akan terbiasa dan mulai bergantung padanya. Yong-sik pun menyadari bahwa Do Jun mungkin sengaja membangun pengaruh dengan cara tersebut dan tidak ingin menciptakan musuh yang kemampuannya sulit ia ukur. Selain itu, Hong Su mengingatkan bahwa posisi Oh Dong-sik semakin sulit untuk dipulihkan karena Do Jun memegang bukti yang merugikannya. Yong-sik sendiri menganggap Dong-sik seperti adiknya, tetapi menyadari situasinya semakin buruk. Sementara itu, Yong-sik yang sudah muak dengan keadaan memilih meninggalkan ruangan untuk pergi ke sauna dan menyerahkan rapat kepada Hong Su. Rapat mingguan komite regional berlangsung dengan sangat lancar. Satu-satunya hal yang terasa janggal hanyalah absennya orang paling penting di sana, Ketua Komite Regional, Baek Yong-sik. Namun, anehnya, tidak ada yang benar-benar mempermasalahkannya. Semua orang memegang laporan sekretariat dan melanjutkan diskusi dengan mengangkat topik satu per satu. Agenda dibahas, pendapat disampaikan, keputusan pun diambil. Tidak ada agenda yang begitu mendesak hingga Ketua Komite Regional mutlak harus hadir. Terlebih lagi, Sekretaris Jenderal yang mengendalikan keuangan dan organisasi Komite Regional berada di ruangan itu. Para ketua subkomite tidak memiliki alasan untuk terus mencari ketua Baek Yong-sik. Seorang anggota rapat berkata, saya juga menyetujui pendanaan pengembangan kebijakan bagi pasangan yang mengalami infertilitas. Ketua Dewan Wanita Komite Regional mengangguk. Dalam hati wanita itu bergumam, kita harus menjadi lebih dekat mulai sekarang. Setelah rapat selesai, Yunsu mulai menyusun laporan berikutnya. Sementara itu, Ye Jin menghampiri Do Jun. Sekretaris Jenderal, Do Jun menoleh. Ya, karena ini pertama kalinya saya menjalankan kampanye sebesar ini, saya berharap bisa mendapatkan sedikit arahan dari Anda. Ye Jin tersenyum. Bisakah Anda memberi saya beberapa tips tentang cara menjalankan kampanye dan mengelola organisasinya? Di sisi lain, Yunsu yang mendengar percakapan mereka juga bergumam dalam hati. Song Ye Jin tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan akan menghantam kepala bagian belakang Baek Yong-sik. Karena itu dia begitu bersemangat. Apakah kakak benar-benar akan membantunya sejauh ini? Do Jun menjawab, tentu saja. Dalam waktu singkat, Do Jun mulai menjelaskan berbagai hal. Kapan, di mana, siapa, dan bagaimana aksi protes akan dilakukan. Promosi kampanye, penyampaian tuntutan, kampanye petisi daring, daftar kelompok sukarelawan pemuda yang akan diundang, koordinasi dengan media, bahkan desain spanduk, semua dibahas satu per satu. Yunsu memperhatikan mereka dari samping. Dalam hati Yunsu bergumam, untung saja Ketua Baek Yong-sik tidak ada di sini. Setelah pembicaraan selesai, Ye Jin membungkuk. Terima kasih banyak, Sekretaris Jenderal. Kalau Anda punya waktu, saya akan mentraktir Anda makan. Do Jun menggeleng. Tidak perlu, itu memang tugasku. Kemudian dia menatap Ye Jin dengan serius. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Baik, Ye Jin pun pergi. Yunsu menunggu sampai Ye Jin benar-benar menjauh. Kemudian dia berkata, kakak. Do Jun menoleh. Saya tidak ingin kakak sedikit pun berpikir bahwa saya akan mengkhianati kakak. Do Jun mengernyit. Saya tidak ingin menjadi musuh kakak. Berhenti bicara omong kosong. Tapi, Yunsu menunjuk ke arah Ye Jin yang baru saja pergi. Apa kakak benar-benar perlu merencanakan setiap detail untuk Song Ye Jin seperti itu? Dia tidak bodoh. Dia juga punya uang. Kalau dibiarkan, dia sebenarnya bisa menangani semuanya sendiri.
Dojun bersandar di kursinya. Saat kau melawan seseorang, kau harus membawa mereka masuk ke ring dengan benar. Yunsu terdiam. Di sanalah sifat asli mereka akan muncul. Maksud kakak, Dojun menjelaskan bahwa cara Song Ye-jin menghadapi tekanan dari Baek Yong-sik akan memperlihatkan mentalitas politiknya yang sebenarnya. Jika ia mundur saat tertekan, berarti ia cenderung menghindari pertarungan, sedangkan jika terus bertahan meski terdesak, berarti ia memiliki daya juang kuat. Dari situ, Dojun juga bisa menilai seberapa serius Yayasan Chongsong mendukung Ye-jin serta memahami pandangan Baek Yong-sik terhadap keduanya. Yunsu kemudian bertanya apa yang akan Dojun lakukan setelah mengetahui sifat Ye-jin. Dojun menjelaskan bahwa mengenali karakter seseorang sama seperti mengetahui MBTI atau latar belakang mereka, bukan sekadar untuk mengetahui seperti apa orang tersebut, tetapi untuk memahami cara menghadapi dan memanfaatkannya. Karena itu, Dojun ingin melihat reaksi Ye-jin ketika Baek Yong-sik mulai menekannya, sehingga ia dapat menentukan langkah berikutnya. Keesokan harinya, Yong-sik kembali ke kantor dengan wajah penuh amarah. Apakah ketua komite pemuda, Song Ye-jin, ada di sini? Salah seorang anggota yang berada di sana menjawab dengan santai, "Oh, saya tidak tahu." Melihat itu, Dojun hanya bergumam dalam hati. Baik, Yong-sik benar-benar memakan umpan itu. Dia menghabiskan sepanjang pagi hanya untuk mencari Song Ye-jin. Dojun segera menghindar dan masuk ke ruangannya. Kalau aku ikut campur dan terlihat sedang mengawasinya, pasti akan menimbulkan kesalahpahaman. Lagi pula, kalau Song Ye-jin mengatakan bahwa dia mendapatkan ide itu dariku, cepat atau lambat semuanya akan ketahuan juga. Sampai saat itu tiba, lebih baik aku mengerjakan tugasku dengan santai. Namun, tiba-tiba Yunsu datang dengan wajah panik. "Kakak, ini gawat." Dojun menoleh. "Ada apa?" Seseorang menulis di papan pengumuman anggota. Katanya, kakak dengan anak perempuan dari panti asuhan itu. Dojun langsung menyela, "Apa aku dituduh mempermainkan anak malang itu?" Yunsu terdiam sejenak. "Bagaimana kakak bisa tahu?" "Biarkan saja." "Apa? Dibiarkan begitu saja? Daripada memikirkan itu, bisakah kau menyuruh para anggota muda untuk mencari Oh Dong-sik? Dia pasti tidak berada terlalu jauh." Saat itu, sebuah berita mulai beredar di media sosial. Sebuah tulisan panjang muncul di internet. "Saya adalah anggota Komite Regional Partai Dehan Seojin Kota Anyang, dan sangat sulit bagi saya untuk menuliskan hal ini. Namun, saya tidak lagi mampu berdiam diri sambil menanggung beban ini." Panti asuhan seorok yang sering dikunjungi oleh Sekretaris Jenderal Kang Do-jun ketika masih berada di komite mahasiswa. Alasan sebenarnya dia mendatangi tempat itu bukanlah untuk membantu anak-anak kurang mampu. Dia datang ke panti asuhan tersebut untuk menjalin hubungan yang tidak pantas dengan para siswi di sana. Berita itu langsung menimbulkan kegemparan. Para anggota partai mulai terkejut. Bahkan para petinggi partai pun tidak bisa mengabaikan kabar tersebut. Sementara itu, Do-jun membaca semuanya dengan tenang. Bahkan tanggal, waktu, dan tempat ditulis dengan begitu rinci. Kalau begini, orang-orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Komentar demi komentar mulai bermunculan. "Aku pikir dia bekerja dengan jujur karena pernah hidup susah. Ternyata dia melakukan hal seperti ini. Kelihatannya dia sangat sopan, seperti pemuda yang baik. Tak kusangka dia orang seperti itu." Di tengah kegaduhan tersebut, Wakil Ketua Hongsu menghampiri Yong-sik yang sedang berada di mejanya. "Bapak sudah membaca beritanya." Yong-sik hanya tersenyum sinis. Sementara itu, Yunsu akhirnya menyadari sesuatu. "Jadi, ini pekerjaan Oh Dong-sik." Dojun menjawab tenang, "Aku menebar umpan, dan dia langsung menyambarnya." "Lalu bagaimana?" "Sambil mencari Oh Dong-sik, cari juga orang yang menulis di papan pengumuman anggota itu. Berita tersebut pasti diambil dari internet." Yunsu mengerutkan kening. "Tapi apakah kau sudah tahu siapa orangnya?" Kim Yo-jong." Kim Yo-jong, dulu dia diusir dari komite regional karena menggoda Seyeon. Sejak saat itu, dia tidak pernah terlihat di kantor dan hanya muncul ketika musim pemilu. Dojun menatap Yunsu. "Kau tahu Kim Yo-jong, kan?" Yunsu langsung mengangguk. "Ah, si bancingan itu. Apa benar dia yang mengunggah ini?" "Entahlah, tapi ada kemungkinan seperti itu." Dojun kemudian berkata, "Jadi, bawa beberapa anggota dan periksa rekaman CCTV Hornet di sekitar stasiun Beongye. Kita akan segera menemukannya." "Baik, jangan khawatir." Yunsu kemudian tersenyum kecil. "Orang-orang yang tidak mengenalmu mungkin akan percaya. Tapi mereka yang dulu bersamamu di komite mahasiswa tidak akan mempercayai tuduhan seperti itu." Dojun terdiam sesaat. Untuk sekarang, memang mereka tidak akan percaya. Lalu ekspresinya berubah serius. "Tapi kalau waktu terus berlalu dan semua orang mulai menunjukku, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya." Yunsu terkejut. "Kau mau kemana? Kalau aku tetap berada di sini, mereka tidak bisa bebas memaki-makiku, kan?" Dojun berdiri dari kursinya. "Kalau ada yang bertanya, bilang saja aku pergi untuk memastikan faktanya. Nanti aku akan memberimu satu tugas lewat telepon. Tolong kerjakan itu." Ya ampun, bahkan dia tidak marah sama sekali. Saat itu, Ketua Dewan Yewon datang menghampiri.
Sekjen Kang, apakah Anda sudah melihat tulisan yang diunggah di papan pengumuman anggota? Tidakkah Anda merasa perlu memberikan klarifikasi? Do Jun menatapnya dengan tenang. Apakah Anda benar-benar berpikir kalau saya melakukan itu? Wanita itu terdiam. Saya tidak tahu. Do Jun kemudian berbalik. Sebaiknya Ibu Ketua Komite Perempuan fokus pada tugas yang harus Anda jalankan. Dia berjalan meninggalkan tempat itu. Saya juga akan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Tanpa menunggu jawaban, Do Jun pun pergi. Beberapa saat kemudian, Do Jun memasuki gedung tempat tinggalnya sambil masih berbicara melalui telepon. Iya, ini saya. Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Iya, saya juga sempat ragu. Kalau begitu, mohon bantuannya. Setelah masuk ke kamarnya, Do Jun melempar ponselnya ke atas tempat tidur, lalu menjatuhkan tubuhnya dan berbaring dengan santai. Dalam hati, dia bergumam. Aku akan menghubungi Yun Su nanti. Mungkin sebaiknya aku tidur siang sebentar. Sementara itu, di tempat lain, sebuah percakapan melalui telepon masih berlangsung. Oh Dong Sik berkata, kerja bagus. Untuk sementara tetap bersembunyi dan jangan menampakkan diri. Lawan bicaranya terdengar ragu. Bukankah ini terlalu tergesa-gesa? Seharusnya kita mengeceknya sekali lagi. Apa lagi yang perlu dicek? Suara Oh Dong Sik terdengar yakin. Fakta bahwa orang itu berasal dari panti asuhan adalah benar. Fakta bahwa dia sering mengunjungi panti asuhan itu juga benar. Dia hanya sedikit merekayasa ceritanya. Dia kemudian tertawa kecil. Lagi pula, siapa yang bisa membuktikannya? Apakah dia bisa membuktikan bahwa semua itu tidak pernah terjadi? Tapi kalau sampai muncul bukti yang membantahnya, Oh Dong Sik langsung membentak. Makanya, bagaimana caranya dia bisa membantahnya? Lawan bicaranya terdiam sejenak. Iya, itu benar. Saya mengerti. Saya akan percaya kepada Anda, Pak Mantan Sekjen. Tak lama kemudian, sambungan telepon pun terputus. Menjelang sore hari, jauh setelah jam makan siang berlalu, dan setelah berita tersebut cukup lama menjadi perbincangan, rapat darurat akhirnya digelar. Seandainya Sekretaris Jenderal Kang Do Jun berada di tempat, rapat itu tentu akan dilaksanakan jauh lebih cepat. Namun, karena Do Jun pergi dengan alasan ingin memeriksa fakta, rapat baru dapat dimulai setelah waktu yang cukup lama berlalu. Di dalam ruang rapat, suasana terasa berat. Masalah ini harus diajukan ke Komite Etik. Orang lain segera menanggapi, saya memahami perasaan Anda, tetapi masalah seperti ini harus ditangani dengan sangat hati-hati. Ketua Dewan Komite Perempuan ikut angkat bicara. Ketua Komite, Anda tahu bahwa dalam situasi seperti ini, kita harus bertindak cepat dan tegas. Beberapa anggota lainnya mulai ikut berkomentar. Dari kesan pertama saja, saya sudah tahu kalau orang itu bukan orang biasa. Bahkan dari tatapan matanya saja sudah kelihatan. Parah sekali, dia baru saja naik jabatan sebagai Sekretaris Jenderal. Yong Sik yang sejak tadi mendengarkan akhirnya berbicara. Kalau begitu, saya mengikuti kehendak Anda semua. Dia berhenti sejenak sebelum mengucapkan keputusan yang telah dinantikannya. Mulai saat ini, jabatan Sekretaris Jenderal Kang Do Jun akan dibekukan. Namun, tiba-tiba terdengar suara dari luar ruangan. Ketua Komite, mohon izin sebentar. Yong Sik langsung mengenali suara itu. Suara ini, orang yang selalu menempel di sisi Kang Do Jun. Pintu ruangan terbuka. Yun Su masuk bersama seorang wanita tua. Wanita itu membungkukkan kepalanya dan berkata, "Selamat siang." Dia kemudian memperkenalkan dirinya. "Saya Yang Sunja, Kepala Panti Asuhan Seorok." Suasana ruangan langsung berubah. "Saya datang karena mendengar Kang Do Jun sedang difitnah secara tidak adil." Wanita tua itu tampak serius. Katanya Do Jun melakukan hal yang tidak pantas dengan anak-anak dari panti asuhan kami. Dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Itu semua tidak masuk akal. Kemudian, dengan suara penuh keyakinan, dia berkata, "Itu semua bohong." Di dalam hati, Yong Sik mengepalkan tangannya. Padahal tinggal sedikit lagi, seharusnya aku sudah bisa menyingkirkan Kang Do Jun, si bajingan kotor itu. Namun, Yong Sik tetap berusaha mempertahankan ekspresi tenangnya. "Apakah Anda memiliki bukti?" Beberapa saat sebelumnya, baik Yong Sik sedang merayakan kemenangan dalam hati. Betapa tidak nyamannya memiliki Kang Do Jun sebagai Sekretaris Jenderal selama ini. Tidak, bukan sekadar tidak nyaman, dia seperti duri yang tersangkut di tenggorokan. Sangat menjengkelkan sampai rasanya aku bisa gila kalau tidak segera mencabutnya. Lalu, tiba-tiba saja, rezeki nomplok itu datang. Baik Yong Sik segera menyadari siapa dalang di balik semua ini. Oh Dong Sik, ini skor artistik 100 poin. Dong Sik, triple axel. Semuanya akan berjalan sesuai keinginanku. Seharusnya memang begitu. Kembali ke masa sekarang. Wanita tua itu membuka dokumen yang dibawanya. Ini buktinya. Dia menyerahkan setumpuk dokumen kepada para anggota komite. Ketua Dewan Komite Perempuan, Ye Won, menerima dokumen itu dengan bingung. "Apa ini? Do Jun sudah lama mendukung panti asuhan kami." Wanita tua itu menunjuk isi dokumen tersebut. Ini semua adalah catatan dukungan dan aktivitas Do Jun. Ada catatan kegiatan sukarelawan, foto, bahkan surat-surat yang ditulis oleh anak-anak panti asuhan. Dia kemudian menjelaskan dengan rinci.
Pada tanggal 15 Maret tahun 2021, Do Jun memberikan les matematika secara berkelompok bersama relawan mahasiswa lainnya. Klaim bahwa dia bertemu sendirian dengan seorang siswi sepenuhnya bohong. Semua orang mulai memperhatikan dokumen tersebut dengan serius. Semua relawan wajib mencatat waktu masuk dan aktivitas mereka. Do Jun selalu mengikuti aturan itu dengan teliti. Dia tidak pernah menemui anak-anak sendirian. Yewon terdiam sejenak. Kalau begitu, itu artinya. Wanita tua itu menjawab tegas. Itu palsu. Dia menghela napas sebelum melanjutkan. Saya sudah bertanya kepada anak-anak kami satu persatu, apakah hal seperti itu pernah terjadi. Dia menggelengkan kepalanya. Mereka semua mengatakan tidak pernah terjadi hal seperti itu. Wanita tua itu kemudian tersenyum tipis. Mereka bahkan berkata, kalau sesuatu terjadi pada Do Jun Opa, mereka semua akan datang dan memberikan penjelasan sendiri. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Yunsu, aku menemukannya. Yunsu langsung menoleh. Kau menemukannya? Pria itu mengangguk. Seperti yang kau katakan, dia ada di warnet dekat stasiun Beomie. Semua orang mulai memperhatikan pembicaraan mereka. Saat aku memeriksa CCTV warnet itu, Kim Yong Jung memang berada di sana ketika unggahan tersebut diposting. Dia melanjutkan, awalnya orang gila itu pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi begitu aku menyebut nama Oh Dong-sik, wajahnya langsung pucat pasi. Lalu, dia langsung kabur. Aku sudah melaporkannya kepada polisi. Jadi dia akan segera tertangkap. Yunsu kemudian berkata, Kim Yong Jung tidak pernah sekalipun menjadi sukarelawan di panti asuhan. Dia menoleh kepada kepala panti asuhan. Direktur, apakah Anda mengenal seseorang bernama Kim Yong Jung? Wanita tua itu tampak terkejut. Dia ini benar-benar. Namun, dia kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak mengenalnya. Yunsu kembali menatap seluruh anggota komite. Ini benar-benar tuduhan palsu terhadap kakak Do Jun. Nada suaranya menjadi tegas. Kami akan mengajukan laporan kepada polisi terhadap mantan sekretaris jenderal Oh Dong-sik. Dia kemudian menatap Yong-sik. Ketua, kami yakin kita juga harus mengajukan pengaduan ke Komite Etik terhadap mantan sekretaris jenderal Oh Dong-sik dan anggota partai Kim Yong Jung. Bagaimana menurut Anda? Di dalam hati, Yong-sik merasa kepalanya berdenyut. Orang gila itu malah membuat Kang Do Jun menjadi pahlawan. Tenang, kalau aku bersikap ambigu di sini, kepalaku juga akan ikut melayang bersama Oh Dong-sik. Yong-sik akhirnya mengangguk. Benar, tentu saja kita harus melakukannya. Dengan begitu, insiden tuduhan palsu terhadap Kang Do Jun pun berakhir dengan keributan singkat. Setengah hari berikutnya dihabiskan dengan permintaan maaf kepada Kang Do Jun. Setengah lainnya justru dipenuhi rasa kagum. Dia sendiri seorang yatim piatu, tapi ternyata sejak muda dia benar-benar mendukung panti asuhan. Bukankah itu luar biasa? Dia diam-diam melakukan begitu banyak perbuatan baik tanpa memberitahu siapapun. Benar-benar luar biasa. Namun, di tengah semua pujian itu, Yunsu justru bergumam dalam hati. Benar-benar mengerikan. Siapa yang menyimpan catatan lengkap semua aktivitas sukarelawan selama bertahun-tahun? Bahkan sampai tanggal, waktu, foto, dan catatan kegiatannya lengkap. Seolah-olah dia sudah mengantisipasi kejadian seperti ini sejak awal. Yunsu menatap tempat Do Jun berada dengan tatapan heran. Sejauh apa sebenarnya dia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi anggota Dewan Nasional? Setelah itu, Ketua Komite Perempuan tiba-tiba menundukkan kepalanya di hadapan Do Jun. Ini adalah kesalahan saya. Dia menarik napas panjang. Tentu saja Anda tahu sendiri. Ketua Komite Perempuan tidak mungkin diam saja setelah melihat hal seperti ini. Mungkin karena insiden Yun Munjong, pandangan saya menjadi kabur tanpa saya sadari. Dia melanjutkan dengan penuh penyesalan. Orang yang seharusnya diperiksa bukanlah Kang Do Jun, melainkan orang lain. Kemudian dia menatap Do Jun. Oh, Sekretaris Jenderal, bagaimana bisa Anda melakukan begitu banyak hal baik tetapi tidak pernah menceritakannya kepada siapapun di sekitar Anda? Dia mengepalkan tangannya. Mulai sekarang, saya akan melakukan apapun untuk membela Sekretaris Jenderal kita, Kang Do Jun. Jika ada yang menjelek-jelekkan Anda, saya tidak akan tinggal diam. Do Jun hanya menjawab dengan tenang. Entahlah, kita tidak pernah tahu, kan? Ketua Dewan Regional Komite Perempuan langsung menggeleng. Tidak, saya serius. Dia tampak bersemangat. Saya akan menyebarkan berita tentang semua perbuatan baik yang telah Anda lakukan ke seluruh kota. Saya akan memastikan semua orang mengenal nama Kang Do Jun. Do Jun menghela napas kecil. Daripada menyebarkan berita tentang kebaikan saya, lebih baik fokus saja pada pekerjaan Anda. Dia kemudian membungkukkan kepala sedikit. Permisi, Do Jun pun pergi meninggalkannya. Wanita itu hanya bisa menatap punggungnya. Apa yang sebenarnya pernah kulakukan selama ini? Tak lama kemudian, seorang pria parubaya juga menghampiri Do Jun. Saya minta maaf. Meski begitu, saya malah langsung bertindak seperti itu. Do Jun hanya mengangguk. Sementara itu, Yunsu memperhatikan suasana di sekeliling mereka. Dia sengaja meninggalkan ruangan itu. Orang-orang yang tadinya bebas memaki-makinya, sekarang justru sedang berada dalam masalah. Di sisi lain, Do Jun berjalan sambil bergumam dalam hati.
Beban yang menumpuk di hati orang-orang itu sekarang akan menjadi kartu. Yunsu yang berjalan di belakangnya pun memahami maksud tersebut. Beban yang menumpuk di hati orang-orang itu sekarang akan menjadi kartu asmu, kakak. Rapat partai menyimpulkan bahwa Kang Do-jun tidak bersalah dan Oh Dong-sik menjadi dalang penyebaran fitnah. Sikap Do-jun yang tetap memikirkan anak-anak panti asuhan justru membuat citranya semakin positif di mata anggota partai dan masyarakat. Di sisi lain, Oh Dong-sik ditolak oleh Yong-sik yang memilih memutus hubungan dengannya. Situasinya semakin buruk setelah Kim Yong-gon mengaku bahwa ia menyebarkan fitnah atas perintah Oh Dong-sik. Tak lama kemudian, polisi datang ke kafe dan meminta Oh Dong-sik ikut bersama mereka, membuatnya sadar bahwa semuanya telah berakhir.